Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan penilaian harian. Alhamdulillah ya, beberapa nilainya baik, tapi juga ada yang masih belum tuntas ya. Semoga di bab 2 ini kita bisa menuntaskan materi sehingga kalian pada penilaian harian nanti di bab 2 akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada di bab 1. Pada bab 2 yaitu kita akan melanjutkan pada materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita lanjutkan ya pada materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar atau suatu negara. Dengan demikian, yang dimaksud dengan konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Untuk Indonesia, kita memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering kita singkat menjadi UUD ya. Berikut adalah definisi konstitusi menurut para ahli. Yang pertama dari C.F. Strong. C.F. Strong mendefinisikan konstitusi adalah sebagai kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Yang kedua adalah dari Ware, di mana Ware mendefinisikan konstitusi adalah sebagai seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu dari beberapa tokoh ada Wiener, Vernon, dan Bernard Redden, di mana mereka mendefinisikan konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan, di mana fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyatnya. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Maksud dari tertulis dan tidak tertulis ini bukan berarti konstitusinya tidak ada tulisannya ya. Yang dimaksud dengan konstitusi tertulis di sini adalah konstitusi itu didokumentasikan dalam dokumen formal ya, dalam satu dokumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi ini tertuang dalam beberapa dokumen formal ya, sehingga perbedaan antara tertulis dengan tidak tertulis itu adalah masalah dokumentasinya. Jika yang konstitusi tertulis itu didokumentasikan dalam satu dokumen, sedangkan konstitusi tidak tertulis itu didokumentasikan dalam beberapa dokumen formal. Apa contohnya? Untuk konstitusi tertulis, contohnya adalah konstitusi yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk konstitusi tidak tertulis sering kita kenal dengan istilah konvensi atau kebiasaan-kebiasaan. Salah satu contoh pelaksanaan dari konvensi atau kebiasaan-kebiasaan ini adalah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus ya, satu hari sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, nah di sana secara sistematis
dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua adalah batang tubuh. Berkaitan dengan pembukaan UUD 1945, di dalamnya memuat berkaitan dengan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD NRI atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 4 pokok pikiran di dalam pembukaan, di mana pokok pikiran pertama yaitu memuat tentang negara persatuan atau persatuan Indonesia. Apa maksud dari pokok pikiran pertama ini? Pokok pikiran ini mengandung makna yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua yaitu mengandung nilai keadilan sosial, di mana maksudnya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga yaitu mengandung makna tentang kedaulatan rakyat. Apa maksudnya? Yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, pokok pikiran keempat dari pembukaan UUD tahun 1945 adalah mengandung nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Maksudnya adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kaitannya pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini dengan sila di dalam Pancasila memiliki hubungan. Yang pertama adalah pokok pikiran pertama yaitu Persatuan Indonesia, di mana pokok pikiran pertama dalam UUD 1945 mengandung makna tentang negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran pertama ini terdapat kaitan dengan konsep negara persatuan. Pokok pikiran pertama ini menjabarkan tentang sila ketiga di dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sehingga hubungan dari pokok pikiran pertama dengan sila Pancasila yaitu ada pada sila ketiga di dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Hubungan pokok pikiran yang kedua dengan sila Pancasila yaitu adalah bahwa pokok pikiran yang kedua ini menjabarkan sila kelima di dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah hubungan pokok pikiran dari pokok pikiran ketiga dengan sila Pancasila yaitu berdasarkan pokok pikiran pada pokok pikiran ketiga ini mengandung rakyat, menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan dan berbagai persoalan diselesaikan dengan cara permusyawaratan perwakilan. Dari sini kita akan melihat bahwa pokok pikiran ketiga ini yaitu memiliki hubungan dengan sila keempat di dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah pokok pikiran keempat, di mana pokok pikiran keempat ini memiliki hubungan dengan sila pertama dan sila kedua yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensi dari pokok pikiran keempat ini adalah pemerintah wajib sebagai penyelenggara negara memelihara budi pekerti dan berperi kemanusiaan. Nah, demikian adalah hubungan dari pokok pikiran di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila. Selanjutnya adalah makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama adalah menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia.
Yang kedua adalah menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Dan yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan yang keempat adalah menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Setelah tadi kita membahas tentang pembukaan, lalu yang kedua adalah tentang batang tubuh, di mana batang tubuh ini adalah berisikan atas bab, pasal, ayat, dan aturan-aturan peralihan dan aturan tambahan. Artinya di dalam batang tubuh ini berisi tentang pasal-pasal. Jika tadi dalam pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea dan terdapat 4 pokok pikiran, maka di dalam batang tubuh ini berisi tentang pasal-pasal. Apa makna dari batang tubuh ini? Yaitu merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi tentang ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian informasi yang dapat Ustadz sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.